sekali, bukan tiap hari. Jadi kalau adik-adik tidak punya pejantan, ini harus diperhatikan seperti ini. Ini tanda tanya. Alat kelamin luarnya bengkak, kemerahan, hangat, dan keluar lendir yang jernih, ini gelisah, bengkak-bengkaknya beda ya dengan yang tak makan seperti itu. Nah ini untuk yang tidak punya pejantan. Tapi kalau punya pejantan udah tahu kalau sapinya itu tak kawin seperti itu. Nah ini jenis perkawinan ini yang saya bilang tadi ada dua. Yang pertama kawin alam, kita punya pejantan, jadi aman, tidak perlu diperhatikan tanda-tanda birahi tadi. Yang kedua pakai inseminasi buatan. Jadi kita pakai inseminasi buatan ini pakainya itu tadi. Adik-adik harus tahu gejala yang terlihat tadi. Keluar lendir, alat kelaminnya bengkak, merah. Terus lendirnya harus lendir yang bening, bukan segala macam, berarti itu sakit. Gitu. Apa keuntungan IB ini? Keuntungannya banyak sekali untuk menghindari penyakit menular. Kenapa? Sekarang kita lagi banyak penyakit menular seperti PMK, ini yang lagi ada dua penyakit zoonix yang baru masuk ke Indonesia, penyakit PMK itu disebabkan oleh virus, dan penyakit cacar pada sapi atau RSD, Lumpy Skin Disease. Nah, jadi dengan adanya IB ini lebih terus biayanya lebih ringan, menghindari penyakit seperti itu. Cuman itu tadi, kalau kita IB, jadi adik-adik harus tahu itunya, ciri-ciri yang tadi itu. Ya, masa kawinnya itu cuma 3 minggu, bukan tiap hari. Kalau adik-adik IB tiap hari, nggak bisa. Dia nggak akan terbuka sertifikat seperti itu. Kawin alam ataupun itu IB, apa proses lain? Kalau dia betinanya bagus dan bibitnya juga bagus, udah pasti gunting, seperti itu. Nah kalau udah gunting, tanda-tanda gunting apa? Dia tidak akan menunjukkan gejala birahi lagi. Dia nggak mual-mual minta, tuh sapinya lagi tenang, terus ini nafsu makannya juga meningkat, terus kulit dan rambutnya lebih mengkilap seperti itu, terus udah jelas perutnya makin besar. Sama ya kayak manusia, kalau di manusia kan pakai USG, di ternak juga ada USG, tapi di kantor kami cuma ada satu, jadi petugasnya gantian pakainya. Jadi insya Allah petugas kami udah terlatih untuk periksa manual, PKB, periksa manual. Itu bisa diperiksa untuk keguntingan 2 bulan ke atas, jadi dirogoh seperti itu. Gunting, proses yang itu yang sangat normal. Itu kalau nggak ada gangguan reproduksi dan penyakit reproduksi lainnya. Nah 3 tahap tadilah yang akan dilalui oleh peternak itu. Nah, ini kalau udah ini akan ada ini kelahiran ini juga ada 3 tahap, tahap awal dan tahap keluarnya pedek dan tahap keluarnya ari-ari. Ini tahap pertamanya ini akan berlangsung 24 jam. Jadi mungkin kalau adik-adik, bapak-bapak, ibu, kalau pernah melihat ada sapi atau kambing atau kerbau yang melahirkan, kok lama gitu. Ini prosesnya cukup lumayan lama, hampir 1 hari dengan posisi seperti ini. Keluarnya sudah membengkak atau panggulnya cukup, tulang ekornya relaksasi, keluar lebih fase hampir 1 hari. Pernah lihat kelahiran nggak? Belum. Ada yang punya ternak di rumah. Ayam, bebek, kucing ada hewan kesayangan. Kalau bantuan, insya Allah tahun ini agak berkurang karena kita lagi ada penyakit itu ya Bu ya, yang bulan minggu tadi pengadaannya hampir 800, sekarang mungkin cuma pengadaannya 200, dan itu dari kelompoknya itu kan mungkin kalau
bapak ibu kambing atau bapak ibu-ibu adik-adik nggak usah risau gitu loh, mereka secara alami sudah sama Allah Ta'ala itu punya insting untuk melahirkan gitu. Jadi nggak perlu kita membantu. Kapan kita membantu kalau posisinya nggak bagus, nanti ada yang mas. Ini cara-cara membantu melahirkan posisinya nggak bagus, jadi kita harus cek